Ketika orang terobsesi menjadi orang kaya dengan cara nikah dengan orang kaya, bukannya jadi kaya, tapi kemiskinanlah yang menunggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang tua mantan menolakmu karena miskin. Mereka akan dapat mantu yang jauh lebih miskin lagi. Ya. Nah, jadi kemarin kita posting ya video short dengan judul yang sama. Ditolak oleh ortu mantan karena miskin, maka mereka juga akan dapat menantu yang lebih miskin lagi. Dan ternyata yang nonton cukup banyak ya. Tapi kan kalau video short sangat terbatas ya untuk cerita-ceritanya. Nah, jadi kenapa demikian ya? Kita lihat ada begitu banyak orang yang matre. Matre itu yang paling populer tentu memaksakan anaknya menikah dengan anak orang kaya atau dengan orang kaya meskipun sudah tua bangka, sudah tua renta, sudah lansia. Padahal misal anaknya masih gadis, usia 22 tahun, nah calon suaminya usianya sudah 65 tahun. Tidak apa-apa. Yang penting nanti bisa kecipratan harta orang kaya tadi juga ikut kaya. Kemudian anaknya tadi sebenarnya sudah punya seseorang yang dia cintai. Nah, misalnya mantan nih, dia mencintai kita, tetapi orang tuanya dengan segala cara menghalangi agar jangan sampai mantan menikah dengan kita dan mereka memaksakan mantan untuk menikah dengan orang kaya atau anak orang kaya tadi. Apa alasannya ketika menolak kita? Ada yang mungkin masih bahasanya halus ya. Oh, nanti saja, belum waktunya, mantan masih kuliah, masih sekolah dan seterusnya. Tahu-tahu dinikahkan. Ada. Tapi ada yang to the point, bahasanya ketus, sombongnya luar biasa. Ya, kami tidak bisa menerima kamu sebagai mantu karena kamu miskin, karena kamu anak orang miskin, ya karena kamu tidak punya prospek untuk jadi orang kaya dan seterusnya. Nah, yang seperti itu tuh. Maka sebenarnya ini kalau orang yang ditolak tadi mengutuk ya calon mertua yang demikian, itu cepat sekali itu terjadinya. Karena ketika dia ditolak dengan cara seperti itu ya, yang kasar sekali, maka kutukannya itu sangat kuat. Ya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya, nah, hanya saja dia tidak mau misal mengutuk tadi, tetapi apa yang mereka katakan itu akan berbalik kepada diri mereka sendiri. Mereka ingin mengawinkan anaknya dengan orang kaya agar mereka juga bisa ikut kaya. Nah, perkawinan karena faktor harta itu akan membuat orang jadi melarat. Ya, jadi pengennya ikut kaya justru jadi jatuh miskin. Karena banyak tuh orang kaya itu kelihatannya saja sepertinya kaya, tetapi kadang-kadang
hutangnya itu jauh lebih besar daripada kekayaannya. Nah, jadi bukannya ikut kecipratan kaya, malah harus membantu mantu, besan untuk nyaur hutang. Bukannya jadi kaya, malah jatuh miskin. Maka itu kenapa kita diajarkan waman tazawwaja halimaliha lam yazidhullah illa faqron. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena faktor hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, itu kenapa ketika orang begitu terobsesi untuk menjadi kaya dengan cara mengawini orang kaya, ngejar-ngejar anak orang kaya, dan seterusnya, yang dia dapatkan bukan bahagia tetapi justru kecewa. Karena ketika orang menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya, maka kemiskinanlah yang menunggu di depan matanya. Man kanatid dunya hamahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, ya, dunia itu termasuk harta, kemudian ya duit, ya, rumah-rumah mewah, kemudian pekerjaan yang hebat dan seterusnya. Itu namanya dunia. Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrohu. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Ya, kalau dia menikah jadi bercerai, kalau kemudian belum menikah jadi gagal menikah, pokoknya akan berantakan semua. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah akan menjadikan kemiskinan di depan matanya. Nah, jadi ketika orang terobsesi menjadi orang kaya dengan cara ngejar-ngejar orang kaya untuk menikah dengan orang kaya, bukannya jadi kaya, tapi kemiskinanlah yang menunggunya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.